Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Maulia, NIM 1931007, kelas B, Prodi Perbankan Syariah, semester 4. Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dosen pengampu dengan Ibu Novianti MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya tentang sukuk. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian sukuk. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab, sak, yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk adalah suatu surat sertifikat yang memiliki nilai sama dan merupakan suatu bukti kepemilikan atas aset. Yang kedua, dasar hukum sukuk. Landasan hukum sukuk berdasarkan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang memerintahkan untuk memenuhi janji karena janji akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Maksud ayat tersebut yakni sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi. Landasan hukum sukuk berdasarkan hadis yakni pertama, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya Nabi SAW bersabda, tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan, kamu telah menghalalkan riba. Marwan membantah, aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan perjualan sikak, padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna. Yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani yang artinya, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya yang ketiga, undang-undang dan fatwa tentang sukuk. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, dapat juga disebut sukuk negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN oleh pemerintah kemudian dilengkapi dengan aturan-aturan tambahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN MUI/IX/2002
Di poin ketiga disebutkan bahwa sukuk adalah suatu surat berharga berjangka panjang yang berdasarkan dengan prinsip syariah dan diterbitkan oleh emiten pada pemilik obligasi syariah yang mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan pada pemilik obligasi syariah dengan sistem bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Kedua, Fatwa nomor 33-N/MUI/9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Ketiga, Fatwa nomor 41-N/MUI/3/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Keempat, Fatwa nomor 69-N/MUI/6/2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya, operasional sukuk. Mekanisme sukuk dilakukan melalui proses pensekuritian aset. Pensekuritian aset merupakan proses penerbitan sekuritas dengan cara menjual aset keuangan tertentu kepada pihak ketiga dan perlu diketahui secara pasti aset dasarnya. Kelima, produk sukuk. Ada sukuk retail. Sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Kedua, ada sukuk tabungan. Sukuk tabungan adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah. Keenam, syarat berdirinya sukuk. Pertama, sukuk yang diterbitkan harus mampu memenuhi seluruh ketentuan syariah. Kedua, sifat likuiditas hukum adalah bisa dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lainnya dan bisa juga diperjualbelikan. Ketiga, tingkat imbalan yang lebih kompetitif daripada instrumen lainnya. Keempat, proses penerbitannya harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Kelima, didukung dengan infrastruktur legal dan sistem kelembagaan yang memadai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.